Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama saya, Pastor Peter Syahaya. Bukan kebetulan saudara kita terhubung dalam acara ini, Renungan Pagi Glorious Ministry. Dan Tuhanlah yang membuat kita terhubung, saudaraku. Saudara, kami dan Glorious Ministry Jakarta setiap pagi jam 6 pagi mengajak saudara untuk terberkati lewat acara Renungan Pagi Glorious Ministry. Saya percaya saudaraku, semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, Tuhan tidak terbatasi oleh waktu, ruang dan waktu saudara. Dimanapun saudara berada, ketika saudara menemukan video ini, pasti diberkati Tuhan. Nah saudaraku, mari kita buka hati, biarkan Roh Kudus bekerja, menjamah dan mengubah hidup kita semua. Untuk selanjutnya saudara, mari kita sama-sama buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Sehingga pagi ini Tuhan kami dipersiapkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan akan dikenyangkan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Allahku beserta dengan kami, biar kuasa Tuhan menjamah acara ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Daniel. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang bagus sekali, dan saya sangat-sangat percaya ini memberkati hidup kita. Judul kebenaran firman Tuhan yang kita mau renungkan pagi ini menjadi berkat bagi kita sepanjang hari ini adalah Tuhan menarik dan mengangkat hidup kita. Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhannya adalah Tuhan menarik dan mengangkat hidup kita. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, lalu kemudian kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, saudara lihat di situ dikatakan bahwa tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Lalu kemudian, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Lalu kemudian orang itu berjalan, saudara. Dan ini menariknya, dikatakan di ayat 7. Di ayat 7 yang saya pengen kita renungkan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri up. Lalu seketika itu juga kuatlah mata kaki dari orang itu. Saudara, dari sini kita belajar bahwa Petrus dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat, menarik orang dan mengangkat hidup orang tersebut. Orang itu adalah orang yang lumpuh sejak lahir. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi Petrus maupun orang lumpuh ini. Petrus itu diangkat oleh Tuhan. Hidupnya itu ditarik dari kehidupan yang ada di bawah dan diangkat naik kepada kehidupan yang mulia dan dikehendaki oleh Tuhan. Sama halnya dengan orang yang menjadi pengemis lumpuh itu, saudara. Dia juga ditarik oleh Tuhan dan diangkat kehidupannya kepada kehidupan yang mulia dan dikehendaki oleh Tuhan. Di sini kita belajar. Setidaknya yang pertama, saudara, yang pertama kita belajar, Tuhan senang dan mau mengangkat hidup kita dan menarik hidup kita kepada kehidupan yang mulia dan dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Tetapi yang kedua, saudara, yang kedua, bahwa Tuhan mengangkat hidup kita, menarik hidup kita kepada kehidupan yang mulia dan dikehendaki oleh Tuhan, itu karena anugerahnya, kasih sayangnya kepada hidup kita. Saudara, ternyata orang lumpuh sejak lahir itu sudah diperhatikan oleh Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan mengalir atas hidupnya. Dan itu sebabnya seperti di bagian yang pertama tadi, itu kesenangan Tuhan dan itu kemauan Tuhan, berarti direncanakan oleh Tuhan. Dan terjadilah kasih karunia Tuhan buat orang lumpuh itu. Tetapi bukan cuma itu. Kalau kita lihat kehidupan Petrus, Petrus juga adalah orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan. Sehingga karena dia sudah memperoleh kasih karunia Tuhan, dia juga dipakai oleh Tuhan. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat bagi hidup kita untuk mengangkat hidup kita, menarik hidup kita kepada kehidupan yang mulia yang dikehendaki oleh Tuhan.
Yang penting di sini adalah bahwa kita perlu mengubah lingkungan kita. Kita perlu mengubah pergaulan kita sehingga kita tidak perlu mendapatkan orang-orang yang mengecewakan, yang membuat kita justru jatuh. Kita perlu terhubung kepada orang-orang yang dikirim Tuhan kepada kita untuk menarik kita ke atas, mengangkat hidup kita kepada kehidupan yang mulia dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, Petrus di sini dikirim oleh Tuhan kepada orang lumpuh. Sementara Petrus dulunya Petrus adalah orang yang diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudara, di sini kita membutuhkan sebenarnya orang-orang seperti Petrus. Kalau kita jadi seperti orang lumpuh itu, kita membutuhkan orang-orang seperti Petrus yang tidak membiarkan kita tinggal diam di bawah dan kita nyaman dengan kehidupan yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita membutuhkan orang-orang yang tidak membuat kita merasa kasihan dengan diri kita sendiri. Tapi kita membutuhkan orang-orang yang menunjukkan rencana Tuhan, yang memberikan kasih karunia Tuhan kepada kita. Tetapi itu baru bagian yang ketiga. Bagian yang keempat yang saya mau mengajak kita merenungkan adalah bahwa Tuhan menjadikan kita mengangkat orang lain supaya orang lain itu ditarik kepada kehidupan yang mulia yang dikehendaki oleh Tuhan. Di bagian ini, saudara, saya pengen kita belajar seperti Petrus yang diubahkan oleh Tuhan dan menjadi seperti Kristus. Dan Petrus bertindak seperti Kristus untuk orang lumpuh itu, sehingga orang lumpuh itu ditarik hidupnya ke atas dan mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, yang terakhir kalau kita belajar bahwa Tuhan mengangkat hidup kita dan menjadikan kita orang yang mengangkat hidup orang lain, dan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mau kita seperti Petrus yang menjadi Kristus bagi orang lumpuh. Nah, Tuhan mau kita menjadi seperti Kristus bagi orang lain untuk mengangkat hidup orang lain supaya Tuhan saja yang dipermuliakan. Saudara, kita membutuhkan kuasa Tuhan dalam hal ini. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi ada 5 kebenaran yang bisa kita lihat. Yang pertama, Tuhan memang mau. Dia senang untuk mengangkat hidup kita dan menarik hidup kita kepada kehendaknya, kehidupan yang mulia. Yang kedua, saudara, bahwa Tuhan mengangkat hidup kita, menarik kepada kehidupan yang mulia, dikehendaki oleh Tuhan. Itu merupakan anugerahnya, kasih sayangnya buat hidup kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat bagi hidup kita, sehingga hidup kita diangkat, ditarik kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita hanya perlu mengubah lingkungan kita, pergaulan kita, dan sehingga kita mendapatkan orang-orang yang tepat yang dikirim Tuhan itu kepada kita. Yang keempat, kita belajar Tuhan menjadikan kita orang yang mengangkat hidup orang lain, menarik mereka kepada kehidupan yang mulia. Itu adalah pilihan Tuhan bagi hidup kita. Yang terakhir, saudara, Tuhan mengangkat hidup kita, menarik kepada kehidupan yang mulia yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya menyenangkan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sepanjang hari ini, dan Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Pastor Dolphy Sumigar. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pastor Daniel Edwin. Firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan punya rencana yang besar buat saudara, menarik dan mengangkat banyak orang untuk dibawa kepada Kristus, dan supaya orang-orang ini menjadi mulia. Haleluya. Terima kasih Pastor Daniel Edwin buat firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua, tentunya sobat-sobat Glorious Ministry Jakarta yang ada di Indonesia maupun yang menyaksikan melalui live streaming atau melalui Facebook secara offline di seluruh dunia. Yang sangat luar biasa bagi saudara bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara, dan keinginan Tuhan adalah saudara terhubung secara pribadi dengan Tuhan dan menikmati semua karya-karya Tuhan yang luar biasa. Melalui pemberitaan Injil Glorious Ministry, kami mengajak saudara untuk mengikuti terus kegiatan kami. Setiap jam 6 pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu ada renungan pagi Glorious Ministry, dan setiap jam 6 sore waktu Indonesia Barat kami ada doa terobosan dan pengurapan. Dan hari Minggu ada ibadah raya pertama pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan ibadah raya kedua
yang kami selenggarakan pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui pelayanan-pelayanan glorious dan bertumbuh terus dalam pengenalan akan Kristus. Mari kita berdoa untuk mengakhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah punya kuasa, kami pergunakan kuasa kami untuk menarik banyak orang, untuk mengangkat banyak orang kepada pengenalan pribadi Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya rencana Tuhan yang besar terjadi atas hidup kami sepanjang hari ini. Kami menuai apa yang Tuhan Yesus usahakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhi hidupku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku, senantiasa terjadi atas hidupku, akan selalu terjadi dalam hidupku sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai jumpa lagi.